adu argumen. Nah, terus Sunan Kudus ini adu argumen kalah, Mas. Kalah malah. Kalah adu argumen kalah. Kan udah berjanjian sebelumnya. Lek aku kalah, aku jadi murid. Lek sampean sing kalah, sampean jadi murid. Ngono nih. Kudu manut. Akhirnya Sunan Kudus adu argumen, bantah-bantah kalah. Nah, mereka jadi murid ya, jadi muridnya istilahnya jadi tadi kalau murid minta ke guru harus dikasih, atau anak minta ke orang tua pasti dikasih. Jadi dia minta matinya Ki Kebokonomo. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Panggih malih kali Sekar Media. Nggih. Nglanjutaken critanipun kepemimpinan Raden Fatah niku ya napa? Oh nggih. Ya, saya ucapkan sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa para sedulur-sedulur semua untuk like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Nggih, matur nuwun ya. Di masa kepemimpinan Raden Fatah dari tahun 1478 sampai tahun 1518. Nggih. Sebetulnya kan resminya Sultan Fatah ini sebagai sultan kan tahun 1500. 1500 nggih. Itu resminya. Dan sebelumnya kan masih kadipaten. Nggih. Dereng atas kesultanan nggih. Tapi waktu itu masih belum memperluas kekuasaan atau memperluas persahabatan dengan negara-negara kecil atau kerajaan kecil di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur kan pengaruhnya lebih besar di Jawa Timur. Nah, nantinya kemudian ada serangan, ada serangan ke Majapahit. Itu memang ada. Tapi waktu itu untuk menyelamatkan orang tuanya, ayahandanya. Dan mendengar berita bahwa Prabu Kertabumi dilengsrekan atau dikudeta oleh Girindrawardhana. Itu Girindrawardhana kan gelarnya dari Patih Udara. Nah itu. Dia mengirim pasukan ke Majapahit dengan dipimpin Sunan Kudus. Sunan Kudus terbunuh oleh Raden Husein. Raden Husein itu adiknya Raden Fatah. Kan Raden Fatah kan Raden Hasan. Nah, Raden Hasan. Raden Husein adiknya, Adipati Terong. Adipati Terong membunuh Sunan Kudus. Tapi nggak mati di situ. Setelah dibawa ke Demak, kan luka parah, banyak mengeluarkan darah, meninggal. Terus percaya ten Demak nih. Nah, meninggalnya di Demak. Terus Kesultanan Demak berjalan terus, tapi belum ada perkembangan sama sekali. Belum ada perkembangan. Sampai tahun 1518. Sultan sakit, akhirnya meninggal. Raden Fatah atas nu percaya sakit nggih. Percaya sakit. Mboten dipercayai. Sakit. Tua Mas. Nggih. Karena sesepuh. Sepuh sakitnya sepuh.
karena kepemimpinannya beliau sendiri juga lama, dari tahun 78 1408 sampai tahun 1518. Tahun 1518 digantikan oleh putranya, putra mahkota, putra yang paling sulung, putra paling tua, yaitu Pangeran Sabranglor, yang namanya lebih dikenal dengan Sultan Patiunus. Itu beliau cuma menjabat sebagai sultan cuma 3 tahun, dari tahun 1518 sampai tahun 1521. Karena waktu wafatnya beliau, waktu penyerangan ke Malaka untuk menyerang Portugis. Tapi serangan pertama berhasil. Serangan pertama berhasil. Jadi setelah penyerangan yang kedua gagal. Beliau gugur di medan perang. Kalau yang dulu, kalau zaman kesultanan itu perang yang memimpin langsung sultannya. Ikut perang. Yang justru langsung yang memimpin Pangeran Sabranglor. Beliau wafat di Malaka sana. Nah, dan digantikan oleh adiknya Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono ini dari tahun 1521 sampai tahun 1546. Ya termasuk lani ya, Lani. Makanya di zaman Sultan Trenggono ini Demak Bintoro sangat majunya sangat pesat, sangat pesat. Kan juga beliau bijaksana, tapi ya di situ lagi-lagi perebutan kekuasaan tetap ada. Dari terah yang sama atau dari saudaranya sendiri. Seharusnya yang jadi sultan kan kakaknya. Sinten memang? Yang namanya Suryawiyoto. Suryawiyoto itu bapaknya Arya Penangsang, atau yang lebih dikenal dengan Raden Kikin, atau biasa dikenal dengan Pangeran Sedo Inglepen. Bapaknya meninggalnya di Sungai Kudus. Setelah pulang dari sholat Jumat, enggak salah. Nah, setelah pulang dari sholat Jumat di pinggir sungai Kudus, begitu. Dibunuh apa sakit? Dibunuh oleh keponakannya. Nah, nanti ini berlanjut sampai ke situ. Sultan Trenggono menjadi sultan. Jadi sultannya ini ya bijaksana. Ada juga versi yang lain. Versi yang lain ini mengatakan kalau Sultan Trenggono ini karena dari bangsawan, dari orang tuanya juga sultan, sehingga dia katanya itu selalu senang foya-foya, senang hura-hura gitu. Tapi kalau kita pikir dengan logika saja, kalau sultan atau raja senang dengan foya-foya, senang-senang atau hura-hura, nggak mungkin kerajaannya maju. Ini justru dipimpin sama Sultan Trenggono, Demak Bintoro sangat maju, dan mungkin kekuasaan sampai Jawa Timur, bagian dari Jawa Timur, bahkan dari Jawa Barat udah dikuasai sampai Jayakarta. Ya kan? Jayakarta itu saat ini Jakarta. Batavia. Kalau dulu Batavia. Zaman VOC Batavia. Dan seharusnya yang jadi raja waktu itu, bukan Sultan Trenggono, seharusnya kakaknya. Ya itu kakaknya. Tapi Sultan Trenggono ini sebelum jadi sultan masih pangeran, masih belum menjabat apa-apa, masih belum punya kedudukan, sudah punya anak kan. Yuko seperti atau yang disebut Bagus Mukmin. Bagus Mukmin ini tinggalnya di Perwatan. Perwatan itu gunung di Perwatan di daerah Pati. Nah, itu. Terus yang membunuh akhirnya nanti yang membunuh Suryawiyoto itu ya Bagus Mukmin. Kan? Tapi Bagus Mukmin belum jadi sunan.
Nggih kan pangeran Trenggono niku. Sultan Trenggono, betul. Itu. Karena orang tuanya tadi berselisih paham atau mungkin ada perseteruan antara ayahnya sama pakdenya. Kan Suropyoto itu pakdenya. Nah, otomatis si Bagus Mukmin ini atau yang sering disebut orang Sunan Prawoto. Dan itu otomatis membela ayahnya. Membela ayahnya dia. Waktu ditunggu Mas, memang sengaja ditunggu. Mungkin pembunuhan itu memang sudah direncanakan. Ya, pulang dari sungai, pulang dari sholat Jumat di pinggir Sungai Kudus diadang. Akhirnya waktu sholat juga mungkin menjelang asar. Itu waktu pas sholat dibunuh. Itu yang membunuh Bagus Mukmin, membunuh pakdinya. Alasannya supaya tidak mengganggu kewibawaan ayahnya, Sultan Trenggono. Tapi toh akhirnya tetap juga kayak seperti kejadian-kejadian di Demak ini, justru dari Sultan Trenggono sendiri justru makin meningkat, Mas. Khususnya perdagangan di luar daerah makin pesat. Nah, itu kerajaan Demak waktu itu, Demak Bintoro, sangat maju pesat dan dikelilingi. Di situ ada penasihat-penasihat para ulama, namanya Wali Songo. Wali Songo itu bukan nama orang. Wali Songo itu ada majelis. Majelis itu anggotanya bisa berganti-ganti. Kan gitu ya. Majelis anggotanya bisa berganti-ganti. Tapi tetap anggotanya 9 orang. 9 orang. Ya, 9 orang. Kemudian kan waktu meninggalnya Pangeran Suropyoto atau Pangeran Sidhoyo Lepen ini meninggalkan bayi. Nah, meninggalkan bayinya kan tempat tidak terawat. Dirawatlah sama Sunan Kudus, gitu. Sama Sunan Kudus. Dirawat, diajari ilmu agama, diajari ilmu umum, pelajaran umum juga diajari, sehingga bisa membaca, bisa menulis, baca Al-Quran, fasih. Arya Penangsang itu agamanya bagus, Mas. Terus juga ini pun namanya Arya Penangsang, putranya Pangeran Suropyoto. Tapi Suropyoto kan waktu itu sudah menjadi adipati di Jipang. Nah, jadi di Jipang. Akhirnya nanti kan setelah Arya Penangsang sudah dewasa besar, menggantikan ayahnya. Dan sementara waktu itu pendampingnya juga Sunan Kudus, gurunya. Tapi muridnya Sunan Kudus bukan cuma Arya Penangsang toh. Joko Tingkir pun juga muridnya. Nah, Joko Tingkir itu muridnya banyak, Mas. Mulai dari Ki Ageng Selo, Sunan Kalijogo, nah itu guru-gurunya. Termasuk wali-wali yang lain mungkin ada jadi gurunya Joko Tingkir atau Karedet itu. Nah, begini, ini sejarah sudah membuktikan. Ini yang aslinya gitu. Kalau untuk balas dendam, bunuh-membunuh itu kan kalau zaman kerajaan. Kalau memang rebutan kekuasaan. Tapi kalau Pangeran Suropyoto itu punya hak. Dan seperti Arya Penangsang pun juga punya hak penuh atas Demak. Atas Demak itu punya hak penuh. Nah, jadi dia dijadikan adipati. Sebenarnya jadi sultan. Nah, jadi adipati. Kalau untuk Sunan Kudus, nah ini sekarang untuk Sunan Kudus. Sunan Kudus itu yang dibilang seperti di yang lain lah, atau di versi ketoprak atau apa kan itu. Biasanya Sunan Kudus itu kalau mengajari muridnya Bang Cindi, Bang Ciladam atau pilih kasih, kadang memihak ke si A, si B, khususnya contohnya Sunan Kudus itu bilangnya memihak ke Arya Penangsang daripada memihak ke siapa? Sultan Trenggono.
Sultan Hadiwijaya tadi. Karebet. Nah itu. Dan Karebet sendiri lebih cenderung memihak ke gurunya Sunan Kalijogo, kayak gitu. Anggapannya orang, anggapannya versi lain. Ini gua jadi versi versi lain. Sebetulnya tidak, Mas. Justru Sunan Kudus ini namanya wali. Buktinya saja kewaliannya sudah terbukti ya. Makamnya saja sudah banyak yang mengunjungi. Nah gitu. Peninggalan-peninggalannya seperti Menara Kudus yang begitu besar, begitu mewah. Ada cerita katanya kalau di seni ketoprak Sunan Kudus mengundang Sultan Hadiwijaya atau Jawa Tingkir ke Kudus. Nah, dipertemukan dengan Arya Penangsang. Nah itu. Dan di pesannya Sunan Kudus, nanti kalau Sultan Hadiwijaya datang, jangan sekali-sekali kamu duduk di situ. Suruh dia duduk di kursi yang sudah saya kasih raja. Namanya Raja Kolocokro. Raja Kolocokro. Terus akhirnya setelah Sultan Hadiwijaya datang, disuruh duduk di situ. Tapi beliau nggak mau. Justru yang menduduki di kursi itu justru Arya Penangsang, kan itu di ketoprak begitu. Terus sama-sama mengeluarkan keris, pamer keris. Ini satu pakai keris setan kober, yang satu pakai keris carubuk, gitu. Sampai katanya dihina, kerisnya Joko Tingkir dihina sama Arya Penangsang. Nah, itu keris apa? Itu keris apa? Udeke injet, injet untuk nginang. Itu di versi ketoprak, ini gitu. Padahal kan tidak begitu. Nah, kenapa tidak begitu? Justru Sunan Kudus ini selalu menasihati Arya Penangsang supaya bisa mengendalikan amarahnya, emosinya. Nah itu jasanya Sunan Kudus ini sangat besar, pada khususnya Demak. Waktu terjadi peperangan di Majapahit. Ayahnya gugur, Sunan Ngudung. Nah, gugur. Tapi apa yang diperbuat sama Sunan Kudus atau Syekh Jafar Sotik? Justru mengikhlaskan yang si pembunuh itu. Yang membunuh baru beliau udah tahu. Yang membunuh Raden Husein. Nah, saudaranya Raden Fatah kan itu. Udah saya nggak usah diperpanjang. Nah, hati-hati saya begitu. Damai mawon. Nah, bagus saya begitu. Bagusnya Sunan Kudus. Dan ada lagi. Waktu dalam kisah Ki Ageng Pengging Balilo. Ki Ageng Pengging atau bisa disebut Ki Kebukunomo, bapaknya Joko Tingkir, Balilo. Seluruh pasukan Demak, baik senopatinya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia apa-apakan, tidak mati. Akhirnya Sultan Batam mengirimkan Sunan Kudus. Nah, karena beberapa bulan Ki Ageng Pengging ini nggak pernah membayar pajak, membayar upeti, berarti dianggap balilo kan. Di utusan-utusan seperti senopati yang lain tidak usah mengatasi, kalah semua. Banyak Ki Ageng Pengging itu orang yang sakti mandraguna. Nah, itu akhirnya, yang dikirim ke sana Sunan Kudus cuma membawa pasukan nggak banyak, membawa orang sedikit aja. Adu argumen Mas, di sana nggak perangan, adu argumen. Buatan perang langsung, nggak perang langsung, adu argumen dulu, ngomong-ngomong dulu tentang ilmu, gitu kan itu. Adu argumen. Nah, terus Sunan Kudus ini adu argumen kalah Mas. Kalah adu argumen kalah. Kau udah berjanjian sebelumnya, aku kalah, aku jadi murid. Sampean sing kalah, sampean jadi murid. Kudu manut. Akhirnya Sunan Kudus adu argumen, bantah-bantah kalah. Nah, jadi muridnya Maria, jadi muridnya
istilahnya jadi muridnya Ki Kebo Kenomo. Nah gitu. Ayahnya sini tahu? Ayahnya Joko Tingkir. Ayah Joko Tingkir. Akhirnya Sunan Kudus ini begini, kan dia politik. Orang politik itu apapun yang dilakukan dianggap udah sah-sah saja kan. Namanya politik. Dia begini, namanya anak atau murid itu kalau minta ke gurunya pasti dikasih. Nah akhirnya begitu. Guys, kamu sekarang minta apa? Kudus sebenarnya. Sunan Kudus. Dia panggilnya Kudus. Kamu sekarang mintanya apa? Saya minta matinya sampean. Duh, sebatas Sunan Kudus nedi pecai Kebo Kenomo. Karena dia udah berjanjian tadi kalau murid minta ke guru harus dikasih, atau anak minta ke orang tua pasti dikasih. Jadi dia minta matinya Ki Kebo Kenomo. Akhirnya dikasih mas. Dikasih pengapesannya. Jadi pengapesannya itu di sini. Di sikunya. Di siku sebelah kiri. Di siku sebelah kiri. Tapi yang membunuh pun bukan Sunan Kudus. Dia dari kerisnya Ki Kebo Kenomo sendiri. Namanya ya Kiai Carubuk itu. Tapi sebelum beliau meninggal, kan pernah berpesan, Kudus, tolong keturunan saya nanti jadikan orang yang paling mulia di Demak. Nah, ini disanggupi sama Sunan Kudus. Nah, itu. Ya sendiko, gitu. Akhirnya beliau meninggal. Nah, gitu. Coba namanya yang orang berpolitik, apalagi Sunan Kudus waktu itu atau Syekh Jafar Sudid sebagai panglima perang Demak. Panglima perang beliau. Karena kayak seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang atau Sunan Gunung Jati itu masih sesepuh di istana. Tapi yang di lapangan Sunan Kudus. Kan orang lapangan ini kan apapun caranya untuk menaklukkan musuh harus bisa melakukan. Nah itu. Bagaimana hebatnya Sunan Kudus itu. Nah itu. Ada lagi. Sunan Kudus ini juga pernah melakukan pengajian di Masjid Kudus. Melakukan pengajian, tapi nggak ada orang yang datang. Katanya takut najis nanti nggak boleh. Kalau najis mau melakukan pengajian, nggak ada orang satu pun yang datang. Akhirnya begini, punya inisiatif Sunan Kudus. Yowes, ora apa-apa, najis ora apa-apa, ora iso ora apa-apa, mlebu nang masjid. Oh, kabeh berbondong-bondong moro kabeh nang masjid. Rame. Memang rame. Tuh, Pak. Begitu mulianya kan Sunan Kudus. Kadang ada yang versi-versi yang lain itu malah justru membelokkan sejarah. Nah, itu membelokkan sejarah. Kita kembali ke Sultan Trenggono tadi. Nah, dan Sultan Trenggono ini punya anak namanya Raden Bagus Mukmin atau biasa disebut Sunan Prawoto. Dan Sunan Prawoto ini kan membunuh si Surowiyoto, pakdenya. Akhirnya anaknya kan otomatis menuntut balas. Ini kan sah-sah saja. Kalau zaman kerajaan kan sama-sama mereka udah Islam semua. Baik itu nanti dari hukum Islam atau umum kan. Kalau sekarang dia ada hukum seumur hidup, hukuman mati kan ada. Nah itu. Makanya kalau dulu hutang nyawa, bayar nyawa, kayak gitu. Akhirnya Arya Penasaran menyuruh anak buahnya, kan sore-sore semua mas. Prajuritnya Arya Penasaran ini dari berandal, perampok, kan itu. Perampok begal itu dikumpulkan semua, jadikan prajurit. Nah, yang namanya si Rungkut atau Rangkut namanya. Disuruh menghadap ke Sunan Prawoto atau Bagus Mukmin tadi. Yukane Sunan Trenggono. Akhirnya si Bagus Mukmin ini mengakui kesalahannya bahwa dia yang membunuh. Saya mau membayar denda, membayar atau mati untuk
untuk membalas kalau nggak terima Arya Penasaran, untuk membalas kematian ayahnya, saya terima. Tapi tolong jangan diapa-apakan atau keluarga saya, istri saya, anak saya jadi apa-apakan, kayak gitu. Tapi ingkar, Rangkut ini ingkar. Tahu atau nggak sengaja, mungkin saya, kalau pendapat saya itu nggak sengaja. Karena waktu itu istrinya Bagus Mukmin ini pas ada di belakangnya. Nah, sedangkan keris yang untuk menusuk Sunan Prawoto ini keris setan kober. Panjang. Hingga tembus ke istrinya. Istrinya di belakang. Dia langsung tembus. Dengan sisa-sisa kekuatannya sebelum beliau meninggal, dicabutnya, dikembalikan. Dicabut kerisnya sendiri, namanya Kiai Betok. Nah, itu Kiai Betok itu kiai dari Singasari. Pokoknya Kiai keris Betok itu pasti dari Singasari. Yang lain nggak ada. Dilempar, cuma keserempet dong, Mas. Si Rangkut ini suruhan Arya Penasaran cuma keserempet dong, mati. Kali kerisi Sunan Prawoto. Nah itu, dan Sunan itu juri yang untuk membunuh bapaknya Arya Penasaran tadi, ya keris yang untuk membunuh dia sendiri itu. Nah, masih keris setan kober. Nah itu akhirnya dia kembali atau kan orang dua, yang satu yang Rangkut yang meninggal, yang satunya bisa laporan pulang ke Jepang. Arya Penasaran. Nah itu. Sebenarnya kalau kita urut, sebenarnya sah. Kalau meminta haknya seperti Arya Penasaran minta haknya ke Demak, artinya betul, itu memang haknya. Kalau seperti Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo ini kan menantu. Iya, buatan sah. Nah, menantu. Tasik kirang sah. Ya, itu. Akhirnya waktu itu setelah Sunan Prawoto meninggal, Kesultanan Demak dipindah ke Pajang. Dan Karebet nih. Nah, sebenarnya. Tapi itu pun bukan inisiatif Sultan Hadiwijoyo sendiri, inisiatif para sesepuh, para wali tadi. Nah, itu. Akhirnya dituruti, akhirnya semuanya berpindah ke Pajang. Di mana Pajang sekarang, Mas? Daerah pun ini kemana? Pajang itu terletak di desa perbatasan desa Pajang, daerah Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah. Atau dekat di jalan Makam Haji, di Kartosuro situ, atau Surakarta sama, ya. Itu di Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo. Memang waktu pecah Sunan Marwoto, Sunan Prawoto. Niku sing mimpin Sultan Trenggono nggih, Sultan Trenggono. Lantas itu kalau waktu pas wafatnya atau meninggalnya Sunan Prawoto, Sultan Trenggono sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Sehingga Kesultanan Demak dipindah di Purwokerto, di Prawoto, di gunung, di tempatnya di daerah Padi. Nah itu. Padi, Jawa Tengah. Kan saya kembali ke Sunan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono ini mau memperluas. Kalau Surabaya kan sudah takluk. Nah, Surabaya sudah jadi di bawah kekuasaan beliau, bawah kekuasaan Sultan Trenggono. Akhirnya Sultan Trenggono menambah lagi, makin melebar ke timur. Daerah kekuasaan. Daerah Situbondo, Probolinggo, Lumajang, awalnya gitu. Daerah Situbondo. Tapi nggak bisa, Mas, berat bagi beliau, berat. Pertama dia udah nggak bisa, akhirnya kembali ke Demak, rapat lagi dan para wali, akhirnya dulu nyerang lagi dengan bantuan Portugis. Di situ beberapa bulan ngepung
Situbondo masih belum berhasil. Dikirimlah lagi pasukan dari Cirebon. Nah, dari Cirebon didatangkan lagi, tetap juga nggak berhasil. Akhirnya diadakan rapat di situ. Waktu itu Situbondo pun kerajaan nopo tasih kadipaten? Situbondo itu kadipaten, Mas. Batas kuat nih. Yang kadipaten kuat itu. Karena banyak orang Maduranya. Sehingga terus rapat. Nah, di dalam rapat itu mungkin juga udah naasnya Sultan Trenggono. Di dalam rapat itu ada anak kecil umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Dan ini anak ini sebenarnya putra dari Adipati Surabaya atau ada anak Bupati Surabaya. Dia tertarik dengan rapat itu hingga mendengarkan dia. Nah, diusir sama Sultan Trenggono, tinggal mau pergi, Mas. Dia senang mendengarkan masalah politik, kan senang. Diusir sama Raden Pangeran Sultan Trenggono, nggak mau pergi. Akhirnya dekati sama Sultan Trenggono. Sama Sultan Trenggono dipukul. Alit di bawah nih. Alit umur 10 tahun dipukul sama Sultan Trenggono. Akhirnya dibalas sama anaknya, anak kecil tadi. Ditusuk sama pisau kecil. Iya kan lari di bawah. Betul. Sama anak kecil ditusuk sama pisau kecil, tewas di tempat. Kalau si Sunan Hudungan sempat dibawa ke Demak, kehabisan darah, luka parah, sedo dan Demak. Tapi kalau Sultan Trenggono wafat di Situbondo. Ditusuk kayak alit bawah. Yang menusuk beliau justru anak kecil yang umur 10 tahun. Anaknya Bupati Surabaya. Nah, di situ akhirnya beliau dibawa pulang ke Demak, Bintoro. Dan untuk penaklukan Situbondo gagal. Ten versi lintu lah ceritane sing Mejahi. Adipati yang Mejahi. Adipati Surabaya. Nah, Adipati Surabaya. Kan beda versi. Kalau yang ini justru yang membunuh anak kecil. Itu. Ini kalau di Babat Tanah Jawi atau bisa silakan di itu bukunya segini. Itu mungkin segini. Tebal bukunya. Kan memang ada versi yang lain, Mbak Wanggi. Banyak versi di luar sana banyak. Yang Mejahi Sultan Trenggono niku Adipati Surabaya kan pun nyebar kata cerita-cerita buku berkata. Tapi sejatinya kan yang membunuh anak kecil. Itu anak kecil, anaknya Bupati Surabaya. Nah, itu karena mungkin ya udah apa ya? Usia atau umur beliau sampai di situ. Nah, ajal dari Sultan Trenggono, ajalnya ada di anak kecil ada di Situbondo tadi. Karena udah mengepung Situbondo hanya kadipaten 3 bulan nggak tembus, nggak berhasil. Bahkan dibantu Portugis, dibantu lagi sama pasukan dari Cirebon, tetap gagal. Bahkan beliau yang terbunuh sama anak kecil itu. Anak kecil aja yang membunuh itu. Kali pisau kecil. Senes keris Dia kan jadi pelayannya di situ. Anak kecil jadi pelayannya. Tapi karena berhubung dia itu tertarik dengan rapat politik itu, mendengarkan. Terus Sultan Trenggono tidak suka ada anak kecil yang mendengarkan. Akhirnya didekati, dipukul. Nah, dipukul. Bales. Namanya anak kecil kan. Nggak tahu yang dihadapannya kan Sultan. Dia nggak tahu. Akhirnya beliau gugur di tempat itu dan jasad beliau dibawa pulang ke Demak Bintoro. Atas pejahatan Situbondo. Di Situbondo, pejahnya di Situbondo. Dan di luar sana banyak versi-versi yang lain juga monggo. Betul semua, saya anggap betul lah. Tapi kami di sini juga punya cerita lain, nah gitu. Nah, ini cerita lain. Oke, sementara kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.